Posisi itu milikmu malam ini. Ayah, jangan khawatir. Kami tidak akan mengecewakanmu. 4 keluarga besar telah tiba. Xian King, Tuan Ping, Mereka di sini. Mereka semua sudah tiba. Tang Tua, seleksi ini Dewa Taishan telah secara pribadi menunjuk Anda untuk memimpin. Anda tidak boleh menunjukkan pilih kasih dan mempermalukan kami. Kamar dagang Jialing kami. Suyun, bagaimana kau masih di sini? Di mana penjaga keamanan bintang 5 hotel ini? 2 orang ini. Seret mereka keluar untukku. Tuan Su ada di sini untuk mencalonkan diri. Hak apa yang Anda miliki untuk mengusirnya? Mencalonkan diri. Dia. Tang Tua. Ada apa ini? Nak, kau bilang kau di sini untuk mencalonkan diri. Lalu mana tiket masuk Tuan Azura? Jika kau tidak bisa menunjukkannya, aku akan melumpuhkanmu dalam hitungan menit hari ini. sekarang. Apakah kita punya kualifikasi? Tidak mungkin. Tang Tua, bagaimana kau menangani ini? Kau menemukan orang seperti itu, bajingan yang memiliki permusuhan dalam dengan keluarga Huangku, untuk mencalonkan diri sebagai ketua. Orang itu menyebabkan aku dan cucuku memutuskan hubungan keluargaanku. Urusan kami dengannya tidak bisa didamaikan. Anakku, itu karena dia menjadi cacat permanen. Keluarga Zuku tidak bisa berdamai dengannya. Ketua Tang, kau memanjakan seseorang yang merupakan musuh 4 keluarga besar kami untuk berdiri di sini. Tidakkah kau akan memberi kami penjelasan? Kesalahpahaman. Pasti, bawahan keluarga Tan membuat kesalahan. Aku menyuruh mereka mencari seseorang hanya untuk formalitas. Mereka justru membawa pembawa sial ini ke sini. Aku akan segera memanggil keamanan untuk mengusirnya. Tunggu, Dewa Taishan akan segera tiba. Jika dia tahu kesopanan macam apa itu. Mudah mengundang masalah, tapi sulit menyingkirkannya. Bagus, karena kau ingin mengirimku hari ini untuk naik tahta ketua ini. Maka aku akan menahanmu. Setelah hari ini, aku akan mengurus sampah ini. Jangan bicara terlalu percaya diri. Bagaimana jika kau kalah? Kalah? Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Sampai akhir, tidak ada yang tahu hasilnya. Ketua Tang, tunggu dan lihat saja. Baiklah, sangat baik. Sepertinya Nona Ye akan menggunakan kartu terakhir keluarga Ye untuk menyegel peti mati Suyon. Kalau begitu aku akan memenuhi keinginanmu. Betapa lancangnya. Kau bajingan parasit. Kau juga ingin mengincar tahta King Jun. Kau mungkin di kehidupan selanjutnya. Pria sialan ini menyinggung begitu banyak orang. Benar-benar pantas mati. Untungnya kami memiliki keluarga Tang sebagai pendukung kami. Kalau tidak kami akan terlibat karena bocah ini. Kau tahu apa yang kau lakukan? Posisi ini memang tidak cocok untuk kududuki. Lagi pula, aku juga tidak ingin mendudukinya. Bocah, kau perlu memahami apa artinya merasa malu akan inferioritasmu. Dengan status dan posisimu, bahkan setelah 100 tahun, kau tetap tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing. Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah dengan jelas. Hari ini keempat keluarga besar telah memilihku. Sedangkan kau, dan kau selain keluarga Yi yang sedang menurun, tidak punya apa-apa. Kau, hargai waktu yang kau miliki hari ini. Besar, terlahir dalam kehidupan yang lebih baik. Jika posisi ketua jatuh ke tangan bajingan seperti Anda, maka Tuhan pasti benar-benar buta. Yi Zizi, pahami situasimu saat ini. Kau bukan lagi kepala penjara Fentian sekarang. Pun keluarga Yi tidak seperti dulu lagi. Aku bisa memahami kegilaanmu akan cinta. Bersikeras membela Suyun. Tapi keluarga Yi-mu tidak lagi memiliki modal apapun. Anda, Tuan tua Ye benar-benar membesarkan cucu perempuan yang baik. Demi pria ini, dia bersikeras kehilangan semua aset keluarga Ye sebelum dia berhenti. Sungguh tak tertolong. Semuanya, bukan hanya mataku yang rabun karena usia, tapi pikiran kalian juga tidak berfungsi dengan baik. Aku memang mengatakan, posisi ini tidak cocok untuk kududuki.
Tapi itu tidak berarti tidak cocok untuk Nona Ye. Lagi pula, menurutku, tahta Azure Lord, selain Nona Ye, semua yang hadir, bahkan yang layak. Tuan Su Anda. Tiket masuk pemilihan ketua ini milikmu. Tahta Azure Lord ini di atas 10.000 orang. Hanya kau yang bisa mendudukinya. Suyun, apa yang kau lakukan? Cepat turun dari sini. Pembawa sial. Malam ini adalah jamuan besar untuk menantu saya Ketua Tang. Untuk mencapai puncak, jangan berani-beraninya membuat masalah. Kau ini, berhentilah mencari mati. Dewa Taisan akan segera datang. Cepat suruh seseorang menariknya. Akan kukatakan lagi, posisi ketua disiapkan untuk Nona Ye. Juga, di sini malam ini, aku yang memutuskan. Dewa Taishan belum juga muncul. Posisi ketua Wendin hanya bisa diputuskan oleh tetua itu. Mengenai apa yang kau katakan, kau bukan siapa-siapa. Aku mengerti. Sampah ini tahu dia tidak bisa mencapai puncak. Jadi dia menyeret Nona Ye ke sini untuk mencalonkan diri atas namanya. Tapi entah itu dia atau Yin Zizi, tidak ada yang pantas dibandingkan dengan Ketua Tang. Pemilihan Wending sangat penting dan harus mengikuti aturan dan diputuskan oleh suara kami. Ketua Huang benar. Hanya ada 8 kursi di sini. Sesuai dengan 8 suara. Jadi 4 di antaranya ada di tangan kami. Bagaimanapun kau memilih, kau akan kalah. Kau dengar itu? Nah, bagaimanapun kau bermain, kau tidak bisa mengalahkanku. Jika kau tahu diri, cepatlah turun. Wani, belum naik juga. Seret orang ini ke bawah untukku. Nona Ye, keluarga Yimu karena orang ini telah sangat menderita. Jika kau terus keras kepala, konsekuensinya akan jelas dengan sendirinya. Kalian berdua, cepat pergi dari sini. Maaf. Yang harus pergi adalah kau. Wani, orang tak berperasaan ini. Putriku membesarkanmu selama 5 tahun tanpa hasil. Hari ini aku akan melawanmu sampai mati. Gila, kau ini. Kau benar-benar gila. Bahkan mantan ayah mertuamu berani kau pukul. Kalian semua, tunggu sampai menantuku mencapai puncak. Kalian semua akan mati. Tuan Su dan keluarga Lin Anda tidak memiliki hubungan apapun. Jika Anda terus mengganggu seperti ini, jangan salahkan saya jika bersikap tidak sopan. Jika kalian berdua bersikeras menabrak batu dengan telur, maka tunggulah kematian. Ketua Tang, bisakah pemilihan Wending dimulai? Tunggu. Yin Zizi, meskipun tiket masukmu asli, tapi aku punya pertanyaan. Para pesaing yang mencalonkan diri sebagai ketua harus memiliki kekayaan bersih setidaknya 1 miliar. Bolehkah aku bertanya, kemarin keluarga Yemu sudah melunasi semua utang. Aku khawatir sekarang di rekeningmu bahkan tidak ada 6 digit kah? Benar. Pemilihan ini. Pertama-tama mari kita bicara tentang kekuatan finansial. Kedua membandingkan jarian dan kekuatan. Nona Ye, kau bahkan tidak bisa menghasilkan 1 miliar. Pemilihan ini, menurutku itu tidak ada artinya. Kau benar. Posisi ketua Wendin sangat penting. Jadi sumber daya keuangan dan kemampuan keduanya tidak boleh kurang. Suyan, kau baru saja menjual Nona Ye. Yin Zizi, kau lihat. Dia menyetujui 1 miliar untukmu. Tapi, bisakah keluarga Ye menyediakannya? Rekening keluarga Ye hanya memiliki kurang dari 100 juta. Karena itu masalahnya. Apa yang harus dibandingkan? Easy. Sumber daya keuangan tidak mencukupi. Kekuatan tidak mencukupi. Menurut peraturan, seharusnya dianggap kalah otomatis. Tuan Su, saya minta maaf. Saya hanya bisa membantu Anda sebanyak ini. Tidak apa-apa. Tidak banyak di kartu ini. Seharusnya cukup untuk 1 miliar. Aku mempertaruhkan semuanya pada Nona Ye. Nona Ye, jangan khawatir. Malam ini, aku akan melindungimu. 1 miliar. Palsu. Ini pasti palsu. Entah itu asli atau palsu, kita akan tahu setelah verifikasi. Seorang gelandangan. Bagaimana mungkin dia punya 1 miliar? Aku curiga saldo di kartu ini. Kemungkinan bermasalah. Ini adalah kartu naga emas. Terbatas secara global hanya 5 kartu. Pak Tua Tang, mengapa Anda tidak segera memanggil seseorang untuk memverifikasi dana? Seseorang verifikasi kartunya. Pak Tua, saldo di kartu ini bukan 1 miliar. Sudah kuduga. Orang seperti dia, bagaimana mungkin dia punya 1 miliar? Jadi, itu kartu palsu.
Yi Zizi, kualifikasimu untuk bersaing telah dicabut. Suyin, membuat lelucon seperti ini di kesempatan ini. Apakah kau pikir malam ini kau masih bisa pergi? Seseorang, tangkap mereka. Tunggu sebentar Pak Tua, Anda salah paham. Saldo di kartu ini memang bukan 1 miliar, tapi 10 miliar. Apa? Apa? Maaf, sudah terlalu lama tidak menggunakannya. Tidak menyangka, masih ada sebanyak ini. Yi Zizi, keluarga Yinghu diambang kebangkrutan. Sepertinya kau sudah habis-habisan untuk pria ini, bahkan menjual semua yang kau miliki. Jadi uang ini berasal dari keluarga Ye. Kalau begitu tidak aneh. Bahkan jika kau lolos verifikasi dana kali ini, dalam pemilihan suara yang akan datang, kau tidak akan mungkin memiliki kesempatan untuk menang. Seseorang mulai menghitung suara. Jangan tidak sabar. Sumber daya keuangan Nona Ye sudah diverifikasi. Jadi, keluarga Tangmu, sejauh yang ku tahu, rekening keluarga Tang tidak kaya. 1 miliar ini. Bisakah kau menyediakannya? Suyun, jangan terlalu lancang. Keluarga Tang memiliki bisnis besar. Jangankan 1 miliar, bahkan 10 miliar, 50 miliar bisa dihasilkan. Tapi kekayaan mereka dikumpulkan dengan tangan mereka sendiri. Tidak sepertimu, yang hanya mengandalkan orang lain. Keluarga Tang kami telah berdiri di Jianglin selama puluhan tahun. Saldo di pembukuan. Apakah itu sesuatu yang bisa dibayangkan oleh semut sepertimu? Karena itu masalahnya. Maka 1 miliar. Bagimu, hanyalah angka kecil. Tentu saja. Demi keadilan. Maka, mari kita verifikasi aset seperti biasa. Mengapa kau tidak percaya pada kami? Keluarga Tang kami memang menghadapi beberapa kesulitan baru-baru ini. Tapi 1 miliar ini, bagi kami, benar-benar bukan apa-apa. Jadi keluarga Tang, karena kinerja investasi yang buruk, rekening banknya dibekukan. Tanah dan properti. Dan rumor bahwa semua tanah dan properti dilikuidasi. Itu palsu. Nah, bagaimana kau tahu ini? Tuan Tang, apakah yang dia katakan itu benar? Tentu saja tidak. Grup kami memang memiliki piutang macet. Tapi begitu aku mengamankan pemilihan ketua, ini semua adalah masalah kecil. Sepertinya, Tuan Su benar. Orang yang awalnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pemilihan adalah keluarga Tang Anda. Omong kosong. Wani, aku bertekad untuk memenangkan pemilihan ketua ini. Tapi, bisakah kau meminjamiku 1 miliar dulu? Setelah aku mengamankan posisi itu, seluruh Jiangling akan menjadi milik kita. Tuan Tang, tapi rekening keluarga Lin kami juga tidak kaya. Lalu, kalau begitu gadaikan seluruh properti keluarga Linmu. Karena Tuan Tang sudah berbicara, maka saya akan membuat keputusan hari ini. Wani, segera atur untuk menggadaikan semua aset keluarga Lin. Untuk sepenuhnya mendukung penawaran Tuan Tang untuk ketua. Bocah, sekarang apalagi yang ingin kau katakan? Bibi, tolong tenang saja. Setelah ini, aku akan membuatnya diam. Diam selamanya. Semua aset tetap keluarga Lin sepenuhnya digadaikan. Totalnya 3,7 miliar. Suyun, apakah kau puas sekarang? Modal keluarga Lin Anda sebenarnya bisa saja disimpan untuk menjalani sisa hidup Anda dengan nyaman. Tapi sekarang, itu ditakdirkan untuk disia-siakan. Diam, kau ini jelas-jelas hanya iri pada Tuan Tang yang menduduki posisi teratas. Itu yang diinginkan semua orang. Dan kau tidak ragu mempertaruhkan seluruh keluarga Ye hanya untuk bermain-main denganmu dalam sebuah drama pemakaman yang sekarat. Posisi ketua hanya untuk yang berbakat luar biasa, serta kebajikan dan bakat. Sedangkan Tuan Tang, sebagai talenta muda terkemuka Jiangling, hanya berdasarkan kemampuan investasi, jauh melampaui kau dan Nona Ye, lebih dari 10 jalan. Mengenai investasi keluarga Lin, Anda tidak perlu khawatir sama sekali, karena kami akan mendapatkan keuntungan tinggi yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan. Nasib keluarga Lin Anda tidak ada hubungannya dengan saya, karena Anda bertindak bodoh. Maka jadilah bodoh sepenuhnya. Cukup. Nah, kau pikir hanya dengan satu Yi Zizi, bisakah dia menjadi musuhku? Akan ku beritahu, di sekelilingku, semuanya adalah orang-orangku. Apa yang kau miliki untuk bersaing denganku? Kompetisi Wending adalah tentang sumber daya keuangan dan kekuatan. Tetua Tang, putaran pertama ini, bisakah kita menganggapnya sebagai kemenangan kita? Nona Lin, bahkan jika Anda kehilangan segalanya, sepertinya itu bahkan tidak setengah dari milik Tuan Su di kartunya. Dalam hal sumber daya keuangan, Anda kalah. Anak muda, terburu-buru hanya akan merugikan. Namun, itu hanya 10 miliar. Keluarga Huangku, setuju, bersedia mendukung Tuan Tang. Dengan 20 miliar, bagus sekali. Keluarga Zuku akan menambahkan 20 miliar lagi.
Dengan jumlah segitu di kartumu, itu tidak cukup untuk menekan kami. Shanku janji sumbang 20 miliar untuk mendukung Tuan Tang lagi. Kalian semua ikut-ikutan, maka orang tua ini juga akan ikut-ikutan. Tapi orang tua ini punya satu syarat lagi. Tuan Tang, ketika kau menjadi ketua Wending, tolong balas dendam cucuku. Dan bagian putraku Huang Jingyu, aku tidak meminta banyak. Itu tidak lebih dari memotong kaki dan tangannya. Mata ini bagus. Itu milikku. Kalau begitu aku ingin lidahnya. Sepertinya tidak banyak yang tersisa. Kalau begitu, mari kita berikan sisanya kepada ikan. Terima kasih para senior. Aku Tang pasti akan menepati janjiku. 4 kuda tidak bisa mengejarnya. Apalagi membunuh 1 orang. Membunuh 10 orang. Bukan masalah bagiku. Apakah ini benar-benar pemilihan ketua? Atau pesta untuk iblis? Seekor semut ingin mencapai langit, maka hasilnya hanya bisa mati tanpa tempat pemakaman. Yi Zizi, kau pasti merasa sangat tidak berdaya sekarang. Lagi pula pria yang kau sukai tidak punya siapapun untuk diandalkan. Dan kau bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Jika kau mengikutiku dibandingkan dengan Lin Wanning, perasaanku padamu bahkan lebih tulus. Anda tak tahu malu. Menjijikan. Yi Zizi, aku memberi keluarga Ibnu kesempatan untuk menebus dosa jika kamu tidak menghargainya. Baiklah, aku tidak mengerti. Apakah kamu ingin pergi bersamanya ke neraka bersama? Jangan marah. Saya akan membela Anda. Bukankah Anda mengatakan, selama Anda serius, dalam 2 gerakan, saya akan terbaring di sini. Ada apa? Apakah Anda takut? Dewa Taishan akan segera tiba. Untuk sekarang, aku tidak akan mengganggumu. Apakah Anda melihat itu? Dia hanyalah seorang pengecut yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Anda sebenarnya masih menganggapnya luar biasa. Jika saya benar-benar hanya orang biasa, tanpa kekuasaan atau pengaruh, maka hari ini, saya benar-benar akan tamat di sini. Saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya. Apakah Anda benar-benar ingin menggunakan ini, 80 miliar, untuk membeli Tang Liangsheng dan memutus jalan hidup saya? Pasti. Tentu saja, pasti. Nah, kau mati hari ini. Long Kui, beritahu mereka, kursi 4 keluarga besar adalah untuk anjing duduk. Bocah, trik apa yang sedang kamu mainkan sekarang? Sudah jelas. Keempat keluarga besar memilihku. Sedangkan kamu, cepatlah turun dari tahta ini. Nah, omong kosong apa yang kau ucapkan? 8 kursi ini setara dengan 8 gunung tinggi Jiangnan. Siapapun yang statusnya kurang dari 50 miliar tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Kau benar-benar ingin anjing duduk di dalamnya. Orang ini gila. Panggil keamanan. Cepat seret dia keluar. Lalu, setelah pemilihan selesai, seret dia kembali. Dan iris dia menjadi 1000 bagian. Kau sudah diambang kematian. Namun kau masih membandingkan kami dengan babi dan anjing. Benar-benar tak termaafkan. Menurut pendapatku, ambil saja seseorang dan bunuh dia. Aku akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Saya akhirnya tahu mengapa Jiangling menjadi seperti ini hari ini. Itu semua karena Anda ada di sini, membantu orang jahat dan membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi. Dunia ini awalnya adalah dunia orang kaya. Kamu bersikeras memihak orang ini. Apel, rasa berubah dari burung phoenix di dahan menjadi ayam basah kuyup. Tidak menyenangkan bukan? Sekarang kamu mengerti. Perbedaan antara statusmu dan statusku benar-benar sangat besar bukan? Nona Ye, awalnya Anda dan saya berada di pihak yang sama. Tapi Anda keras kepala menolak untuk melihat alasan. Dan benar-benar mempercayai kebohongan penipu ini. Membiarkan diri Anda terperosok ke dalam rawa yang tidak bisa Anda hindari. Namun untungnya Anda masih memiliki secercah harapan, yaitu melepaskan Suyun. Maka Anda bisa pergi dari sini dengan aman dan selamat. Apakah Anda mengancam saya? Ini adalah nasihat untuk Anda. Suyun adalah orang yang saya kenali. Begitu juga 10 tahun yang lalu. Dan sekarang, masih begitu. Nona Yer, anjing jenis apa yang Anda suka? Tentu saja, anjing yang patuh. Baiklah. Maka yang patuh dan jinak duduk di sini. Dan yang terlihat garang bisa jongkok di sana. Sisanya bisa duduk dimanapun mereka mau. Penjara Fengtian. Chen Wang telah tiba.
Tuan Su, anjing yang Anda inginkan ada di sini. Nona Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya terlambat lagi. Chen Wang, Anda terlalu sopan. Saya sudah mengundurkan diri dari posisi saya di penjara Fengtian. Saya hanya orang biasa. Nona Ye akhirnya mengerti identitas dan statusnya. Aku masih berpikir kau lupa. Pemilihan Wending hari ini. Bahkan Chen Wang telah tiba secara pribadi. Sepertinya, posisi ini sangat penting. Kursi ketua ini setara dengan pemimpin tertinggi Jianglin. Ini mengendalikan jalur kehidupan ekonomi triliunan yuan. Semua orang di penjara Fengtian harus menunjukkan rasa hormat yang besar. Nona Ye diturunkan statusnya menjadi rakyat biasa karena kasus nol. Diturunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Kalau begitu Chen Wang pasti ada di sini untuk ketuatan. Ketuatan. Setelah kau menjadi ketua, kau harus bekerja sama dengan baik dengan Chen Wang. Bagaimanapun Chen Wang telah dipromosikan. Tentu saja, saya dengan Chen Wang telah resmi menggantikan Yi Zizi dan mengambil alih penjara Fengtian. Sungguh selamat. Besok saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan hadiah ucapan selamat. Ketua Tang, mengapa Anda tidak mengundang Chen Wang untuk duduk? Chen Wang, silakan duduk di mana saja. Duduk di mana? Kursi kami sudah ditempati. Chen Wang, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak mengerti. Jelas ada 4 kursi di sini. Kamu bisa duduk tanpa khawatir. Aku bukan 4 kursi itu yang kuinginkan. Aku menginginkan kursi mereka. Chen Wang, apakah kamu mengacu pada keluarga Han, keluarga Su, keluarga Shen, dan keluarga Huang? Chen Wang, tolong jangan bercanda. 4 tetua agung dipilih secara pribadi oleh Dewa Taishan sebagai juri seleksi. Lagi pula kamu hanya 1 orang. Bagaimana mungkin kamu membutuhkan 4 kursi? Bodoh. Chen Wang berarti untuk keempat orang itu. Untuk menyerahkan kursi mereka. Untuk anjingnya. Kamu. Chen Wang. Apa yang dia katakan? Tidak benarkan. Apakah aku harus menjelaskannya sejelas itu? Kalian berempat tidak memenuhi syarat untuk duduk di sini. Aku ingin mereka duduk. Tuan Su, apakah pengaturan ini baik-baik saja? Tidak masalah kan? Karena tidak ada masalah, maka mari kita bertukar tempat duduk. Bagaimana kita berakhir seperti ini? Bagaimana kita berakhir seperti ini? Kau, apakah ini aku? Kau, apa sebenarnya? Chen Wang, apa maksudmu? Mungkinkah bahwa Anda bersekongkol dengan anak ini untuk mempermalukan kami? Pejabat baru memulai dengan gebrakan besar. Tapi kau telah membakar orang yang salah. Chen Wang, kita semua berada di pihak yang sama. Tidakkah Anda takut bermain api seperti ini? Memperlakukan kami seperti anjing. Chen Wang, lelucon yang Anda buat ini agak keterlaluan bukan? Seperti kata pepatah, memelihara anjing adalah untuk menjaga rumah. Jika anjing ini bahkan tidak mengenali tuannya sendiri, maka ia perlu diganti. Chen Wang, jangan terlalu sombong. Seperti yang semua orang tahu, berdiri di belakang semua orang, Master Agung adalah keluarga Su, dan di atas keluarga Su adalah Aula Penekan Iblis dari Prop World Kyushu. Jika kita harus membandingkan status, maka hanya yang tak tertandingi Master Aula Penekan Iblis yang layak menjadi master kita. Sedangkan kau, di Zizi yang telah jatuh dari kekuasaan, menjadi master. Benar-benar bodoh. Jadi, Anda mengandalkan keluarga Su, menggunakan 80 miliar, dan memutus jalan hidup Tuan Su. Hanya seorang pemuda. Jika dia pergi, dia pergi. Siapa yang peduli dengan hidup atau mati seekor semut? Dia melawat langit dan menyebabkan kehancurannya sendiri. Kalian semua. Jika Tuan Su adalah semut, maka semua orang yang hadir di sini bahkan tidak bisa dianggap debu. 2 hari yang lalu, 4 keluarga besar sudah dihapus dari daftar dan dilikuidasi. Dalam hal kekuatan Anda tidak layak duduk di sini. Dalam hal sumber daya keuangan, bagaimana 80 miliar ini bisa didapatkan? Jika Anda tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, maka kalian semua harus ikut denganku. Chen Wang, tolong tenang. Pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Aku, Han Tua, Anda saja yang bicara. Tunggu.
Chen Wang, apa yang kau lakukan? Saya bilang tunggu. Anjing-anjingku lapar. Biarkan mereka makan sesuatu dulu. Dua hari yang lalu, ECC demi melindungi seorang yang tidak berguna, sengaja mengarang berita palsu, menyebabkan 4 keluarga besar dan keluarga Tan dipermalukan bersama. Tapi, itu semua sudah berlalu sekarang. Lord Tyson sudah turun tangan untuk menyelesaikannya. Mengenai 80 miliar itu, Lord Tyson berjanji bahwa, selama ketua Tang didukung, dan berhasil terpilih, dia akan menuntut imbalan dari keluarga Su. Tidak hanya rekening kali bisa dicairkan, tetapi bonus 80 miliar juga akan diberikan. Kalau begitu, apa siaran besar-besaran yang baru aja? Semua keluarga akan dukung ketua Tang. 20 miliar. Semuanya hanya omong kosong. 4 keluarga besar baru saja menghadapi kesulitan kecil. Tidak seperti keluarga Ye, yang sudah lama mencapai batasnya. Dengan sisa 10 miliar saja, hanya menambah lelukon. 10 miliar. Bahkan tidak bisa mengeluarkan. Siapa yang jadi lelukon? Baru-baru ini Jiangling mengalami Kali tidak berarti, karena Anda menolak untuk pergi. Jadi, aku akan menyuruh orang-orangku datang dan membantu. Penjaga. Buang 4 orang ini. Keluar untukku. Chen Wan, kau tidak bisa memperlakukan kami seperti ini. Kami semua adalah orang terkenal di Jiangling. Kita akan bertemu lagi. Tidakkah kau memikirkan masa depanmu? Kau berani mengancamku. Apakah kau bahkan punya hak? Chen Wang, apakah Anda benar-benar akan demi keluarga Yi yang jatuh dan seorang bocah sombong menginjak-injak muka 4 keluarga besar kami di bawah kaki? Chen Wang, tidakkah Anda sedikit terlalu sombong? Kau pecundang. Begitukah cara Anda memanggil tokoh penting di panggung ini? Cukup sudah. Jika lelucon hari ini tersebar, bagaimana keluarga Chen Anda akan membangun diri di Jiangling? Yang tua tidak becus, yang muda juga tidak. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Putra Anda buta dan bodoh, tidak tahu luasnya langit dan bumi. Saya lihat Anda tidak jauh berbeda darinya. Hari ini, jika Anda berlutut kepada Tuan Su dan Nona Ye serta meminta maaf, masalah ini semuanya akan mudah dibicarakan. Chen Tu, saudaraku dan Anda adalah rekan kerja. Kita bekerja sama untuk Jiangling. Jika Anda tidak menghormati mereka, Anda harus menghormatiku. Su ini, Su siapa namanya itu, hanyalah sebuah momok. Jika dia tidak dieliminasi hari ini, Shenku bisa apa di Jiangling nanti? Muka. Pada titik ini, aku tidak takut lagi. Izinkan saya memberitahu semua orang, ada perintah dari atas. Untuk saya, apapun yang terjadi, untuk sepenuhnya melindungi Tuan Su hari ini. Identitas Tuan Su setara dengan Tuan Muda keluarga Su. Saya menasihati semua orang. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika tidak, nasib keempat putra saya akan menjadi nasib kalian. Chen Wan, kau benar-benar akan sejauh ini? Saya akan mengatakannya lagi. Kalian berlutut dan meminta maaf kepada Tuan Su. Masalah ini, mari kita lupakan saja. Jika tidak, Chen Wang, sejujurnya, kamu telah ditipu olehnya. Ketua Tang, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Suyon ini, aku dan Ketua Lin sangat mengenalnya. Menantu lama keluarga Lin. Tak rela Ketua Lin pergi. Datang cuma buat pamer trik murahan dan skema licin. Dekat-dekat biar naik derajat. Dia ahli dalam melakoninya. 2 hari yang lalu, dia menyamar sebagai tuan muda keluarga Su. Menggunakan tangan Nona Ye. Menyebarkan hoax. Bikin 4 bos klan geleng-geleng. Membuat diri mereka sendiri terlihat bodoh. Dia pakai trik lama lagi. Menarik Chen Wang ke dalam lumpur. Maksudmu, ini semuanya adalah skema dia dan keluarga Ye. Tepat sekali. Si tidak berguna ini. Di keluarga Lin kami, makan nasi lunak selama 5 tahun. Orang macam apa dia? Apa latar belakangnya? Kami semua sangat jelas. Chen Wang, kamu telah ditipu. keluarga Lin memperlakukannya seperti diberi hidup kedua. Namun dia menggigit tangan yang memberinya makan. Membawa up bagi keluarga Lin. Sepertinya, Chen Wang tidak percaya. Wan Ning, kamu beritahu dia. Suyun dia? Memang mantan suami saya.
Ketua Lin, pandangan Anda sangat sempit dan gagal mengenali seorang master sejati. Dan keluarga Lin Anda bahkan lebih buta melihat langit dari dasar sumur. 5 tahun lalu, keluarga Su dikejar utang. Sejak jadi menantu keluarga Su, keluarga Lin mengalami perubahan besar. Kurang dari 6 bulan, Anda menjadi seorang eksekutif yang dicari di tempat kerja, berkali-kali ditolong dermawan, dan kemudian mencapai posisi Anda hari ini. Bukan karena jadi menantu keluarga Tang dan meninggalkan Tuan Su. Posisi ketua yang Anda perebutkan ini seharusnya sebenarnya milik Anda. Apa yang Anda bicarakan? Sudah lama sekali, saya sudah mengenal Tuan Su, dan saya yakin bahwa dia adalah tuan muda keluarga Su. Menantu keluarga Lin. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi tuan muda keluarga Su? Di dunia ini, hanya ada 2 orang yang tidak bisa diusip siapapun. Yang pertama adalah orang dari keluarga Su, tuan muda keluarga Su. Su Lin, semua orang, seperti kata pepatah, di bawah klan bangsawan, disebut keluarga berpengaruh. Di bawah keluarga berpengaruh, disebut rumah tangga kaya. Adapun 4 keluarga besar kami, atau keluarga Tang, kami hanya bisa disebut keluarga berpengaruh, keluarga Su, sebagai klan terkemuka di Great Chu kami. Meskipun tuan mudanya jarang menunjukkan diri, tapi statusnya dan posisinya berada di atas 10.000 orang. Adapun anak ini di depan kita, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tuan muda keluarga Su? Nona Ye, apakah Anda mendengar itu? Menyamar sebagai tuan muda keluarga Su, dosa yang dibayar 9 generasi. Jika dia adalah tuan muda keluarga Su, maka aku adalah ketua Aula Penekan Iblis. Keluarga Su memiliki 6 jenderang, tiada tanding di dunia. Tapi Aula Penekan Iblis adalah tulang punggung sejati bangsa. Ketua Tang, bagaimana jika Tuan Su benar-benar tuan muda keluarga Su? Jika dia adalah tuan muda keluarga Su, maka keempat kursi ini, aku akan membiarkan anjingnya duduk di sana. Lagi pula, aku bahkan akan berlutut dan menjilat sepatunya. Cukup. Chen Wang, sandiwara kalian berdua dengan Nona Ye bisa berakhir sekarang. Aku, sebagai perwakilan keluarga Su, tuan muda Su adalah teman lama. Jenis pura-pura menjadi harimau. Trik murahan. Jangan pamerkan di depanku. Apa kau dengar itu? Dia sama sekali bukan tuan muda keluarga Su. Dewa Taishan sudah membongkarnya. Keduanya dari keluarga Su. Tuan muda tertua keluarga Su berada di atas. Sementara dia hanya pantas menyemir sepatu orang lain. Saya memang bukan tuan muda keluarga Su. Nona Ye, Chen Wang, apakah Anda mendengar itu? Dia sendiri mengakuinya. Tapi tuan muda keluarga Su di depan saya harus memanggil saya paman kakek. Kau bajingan kecil. Beraninya kau tidak menghormati tuan muda. Saya minta maaf untuk mengecewakan Anda, tapi posisi ini Anda masih harus mendudukinya. Tunggu, maksud Anda? Anda bukan tuan muda keluarga Su itu? Ya, saya salah mengira Anda orang lain. Saya kira Anda adalah dia. Dia yang 5 tahun lalu. Nona Ye, kembalilah. Saya pernah seperti Anda, tertipu oleh kebohongannya satu demi satu. Berpikir dia luar biasa dan unik. Pada akhirnya, selain keputusasaan, saya tidak mendapatkan apa-apa. Tuan Su sangat baik. Hanya saja saya salah paham. Karena kau sudah tahu, maka sekarang, mundur selagi kau masih bisa. Adalah kesempatan terakhir untuk menyelamatkan keluarga Ye. Meskipun Tuan Su bukan orangnya yang saya cari, tapi saya bilang, saya akan melindunginya. King Jun ada di sini. Melihat token ini seperti melihat King Jun. Semuanya minggir. Tuan Su, saya akan mengawal Anda pergi. Nona Ye, bagaimana Anda begitu yakin saya bukan orang yang Anda cari? 5 tahun lalu, Sisi jatuh cinta pada seseorang. Siapa? Yang sangat mirip dengan Tuan Su. Kemudian, dia memberi saya sebuah token. Saya menyuruh seseorang menyelidiki token itu. Itu adalah harta warisan keluarga Su. Token itu, apakah Anda masih memilikinya? 5 tahun lalu, saya kehilangan ingatan dalam sebuah kecelakaan. Adapun token itu juga sudah hilang. Nona Ye, lihat. Apakah ini? Sepertinya seleksi Wen Bin hari ini bukan hanya kompetisi kekayaan dan kekuatan, tapi juga tentang siapa yang punya lebih banyak orang dan siapa yang tinjunya lebih keras. Untuk menghadapi bajingan sepertimu, kita harus menggunakan metode paling kotor. Lagi pula, menjelaskan lebih banyak prinsip kepadamu hanya akan sia-sia. Dewa Kaishan, suruh anak buahmu bertindak. Tunggu sebentar. Chen Wang, aku sudah memberimu
2 kali kehormatan, seleksi Wending hari ini. Melibatkan keluarga Su menyuntikkan triliunan dana ke Jiangling. Jika kau tidak tahu diri dan menunda urusan penting Jiangling, jabatan publikmu akan berakhir. Aku hanya ingin mengingatkan semua orang, Nona muda Ye memegang token King Yun. Tahu, dibandingkan dengan tweet video di tanganku ini, bobotnya dan nilainya. Aku dijebak. Aku harap kau bisa melepaskanku. Tolong. Sekarang hanya dengan satu kata dariku, King Jun akan diasingkan karena kejahatannya. Yi Zizi, sudahkah kau memikirkannya baik-baik? Dewa Taishan memang luar biasa. Bahkan King Jun bisa dijatuhkan. Bahkan King Jun. Semua harus bersujud dan memohon belas kasihan Dewa Taishan. Sepertinya, di Chu Agung ini, Dewa Taishan adalah yang kedua setelah satu orang, dan di atas semua orang lain. Nona Ye, token King Junmu tidak berharga sekarang. Mulai sekarang, 2 tempat ini Jiangling dan Jingzhou, hanya Dewa Taishan yang berkuasa penuh, dan aku ketua Wending ini juga akan membantu Dewa Taishan untuk menjadi tak terkalahkan. Apa yang Anda lakukan pada kakak saya? Kerugian aset triliunan di Jiangling. Keluarga Yilmu menanggung tanggung jawab terbesar. Aku hanya memberikan beberapa bukti konklusif. Aku tidak menyangka bahwa atasan akan menangkap orang tua itu. Sekarang, nasib King Jun sepenuhnya dalam genggamanku. Yi Zizi, kau dengarkan aku. Atau kalau tidak, Jangan main-main. ada apa? Takut? Bukankah kau baru saja bilang kau akan mengawal anak ini pergi? Dan juga bilang kau akan menunggangi leher kami dan buang air besar. Aku tidak menyangka King Jun yang terkenal akan benar-benar jatuh ke keadaan ini. Ini adalah konsekuensi melawan Dewa Taishan. Selama kita masih mengikuti Dewa Taishan, di masa depan, Jiangling ini dan dominasi 2 provinsi Jingzhou akan menjadi milik kita semua. Aku tidak berbakat di 2 provinsi dan 7 wilayah ini. Juga salah satu tokoh teratas. Kau Yi Zizi membawa seorang anak datang ke wilayahku. Masih berani menginjak-injak orangku. Tidakkah kau memikirkan konsekuensinya? Biarkan kakak saya pergi. Adapun sisanya, saya akan mendengarkan Anda. Nona Yi yang angkuh dan berkuasa. Bagaimana kau bisa menjadi begitu menyedihkan ini? Sungguh aku merasa kasihan hanya melihatmu. Aku tidak menyangka pengaruh Dewa Taishan sudah bisa berdiri sejajar dengan Tuan Muda Su. Sepertinya aku salah. Chen Wang, belum terlambat untuk berbalik sekarang. Adapun beberapa orang, dia tidak punya tempat The lagi film was untuk pergi. translated Nona Ye, and narrated by M. jika saja seperti ini sebelumnya, mengapa kita berakhir? Ketua Lin, apakah kau memohon untuknya? Sebagai seorang wanita, saya benar-benar bisa memahami Nona Ye. Bagaimanapun didorong oleh seseorang yang sangat Anda percayai ke dalam jurang. Rasa sakit seperti itu tak tertahankan. Saya tahu perasaan itu dengan baik. Setiap kesalahan ada pelakunya, setiap utang ada pemiliknya. Semua ini disebabkan oleh orang itu, Suyun. Benar. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk penebusan. Suruh dia merangkak ke sini. Minta maaf kepada orang-orangku. Jilat sepatunya sampai bersih. Masalah keluarga Ye hari ini akan kita lupakan. Nona Ye, ini adalah satu-satunya jalan keluar Anda. Juga, Suyun. Lihat saja Nona Ye, demi dia yang sudah banyak membantu Anda. Anda harus menganggapnya sebagai balasan budi padanya. Segera, berlutut dan memohon belas kasihan. Meminta maaf, dan jadilah anjing untuk sekali ini. Di satu sisi adalah darah dagingmu. Di sisi lain adalah orang asing. Seorang penipu dunia persilatan. Nah, bagaimana kau akan memilih? Aku tidak perlu mengajarimu kan? Jawaban saya adalah tidak. Ini awalnya adalah masalah keluarga Ye saya. Dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Su. Kecuali ini, sisanya, saya pasti akan melakukan seperti yang Anda katakan. Yi Zizi, jangan tidak tahu berterima kasih. Anak ini, apa bagusnya dia? Kau bahkan demi dia tidak akan menyelamatkan kakekmu. Nona Ye, Anda sudah memberikan segalanya untuknya. Biarkan saja dia menundukkan kepala dan mengakui kesalahan demi Anda. Apa susahnya ini? Tuan Su tidak salah. Mengapa dia harus mengakuinya? Anda benar-benar tidak masuk akal. Kau akan segera menyesalinya. Seperti yang diharapkan dari putri keluarga Yi, keluarga jenderal. Setia dan berintegritas. Semangat membumbung tinggi ke langit. Baiklah, hari ini
Jika kau ingin menyelamatkan kakekmu, aku akan memperkenalkan 3 tokoh penting untuk kau temui. Jika kau bisa menerima lamaran pernikahan salah satu dari mereka, kau tidak hanya bisa menyelamatkan kakekmu, tapi kau juga bisa mengembalikan kejayaan keluarga Ye. Dewa Kaishan, apa maksudmu dengan ini? Nona Ye tertua ini jelas tidak bekerja sama dengan kita. Kau masih ingin memperkenalkan jodoh yang baik untuknya. Diam. Ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Ketiga orang ini masing-masing bisa menyelamatkan kakekmu dan menyelamatkan keluarga Ye. Yang pertama adalah seorang pengemis yang tidak kekurangan apapun. Yang kedua adalah seorang peramal, fasih dan persuasif. Adapun yang ketiga adalah seorang yang berbelas kasih. Menikahlah dengannya, dan itu akan masuk akal serta terhormat. Dewa Taishan ini memang berpengalaman dalam menilai orang. Ketiga suami yang ditemukan untuk Nona Ye ini benar-benar naga di antara manusia. Nona Ye, kau pilih. Nona Ye, siapapun yang kau sukai, mendekatlah dan berikan mereka ciuman. Dengan begitu, kakekmu akan selamat. Suyan, kau bahkan tidak bisa melindungi wanita yang paling kau cintai. Tidak bisa melindungi, benar-benar seorang pecundang. Cukup. Saya akan menikah. Sumubai yang saya sukai sudah tiada. Jadi, tidak peduli siapa yang saya nikahi. Yizizi, bagaimana jika saya memberitahu Anda? Saya Sumubai. Anda tidak perlu berbohong kepada saya lagi. Sumubai pergi 5 tahun lalu. Jika tidak, dia pasti sudah datang mencari saya sejak lama. Anda hanya mirip dengannya. Tapi Anda bukan dia. Sumubai, apa itu Sumubai? Tidak pernah dengar. Nona Ye, Anda masih menggantungkan harapan Anda pada anak ini. Ini tidak mungkin. Kesabaran Dewa Taishan terbatas. Yizizi, jangan buang waktu semua orang. Pilihlah dengan cepat. Baiklah. Saya memilih 3 orang. Nona Ye sudah setuju. Cepatlah dan pergi dan hargai Nona Ye. Qianwang, Hadiah, lelucon ini seharusnya sudah berakhir. dimengerti. Segera keluar. Kalau tidak, kepala akan menggelinding. Suyun, apa yang Anda lakukan? Selama saya di sini, tidak ada yang bisa menindas Anda. Apalagi Jiangling, tak satu pun di Chu Agung sejauh 45 juta kilometer. Semut-semut yang hadir di sini, tidak bisa. Anjing keluarga Su ini, bahkan lebih tidak bisa. Apa yang baru saja terjadi? Keras kepala menentang kita. Jadi begitu. Ternyata dikalahkan oleh bocah ini. Terinfeksi kegilaan oleh anak ini. Kau bilang dia adalah ketua aula penekan iblis. Mana buktinya? Sebagai ketua aula dan juga guru kekaisaran Chu. Untuk apa dia sembunyikan identitas dan datang ke tempat seperti tempat terpencil ini? Apa kau pikir ada yang salah dengan otaknya? Atau kami? Sangat bodoh. Aku tidak mengerti. Aku hanya tahu bahwa dia pasti tokoh penting itu. Tidak salah lagi. Chen Wang gila. Seseorang bawa Chen Wang ke dokter. Aku rasa Chen Wang baru saja naik pangkat. Persis seperti Fan Jin yang lulus ujian kekaisaran. Dia sudah gila karena kegembiraan. Kau harus percaya padaku. Dia benar-benar itu. Chen Wang, gunakan otakmu. Jika kau bilang dia adalah orang yang berdiri di atas 10.000 orang, pedang bangsa, lalu mengapa saat Nona Ye dipermalukan, dia tetap acuh tak acuh? Lalu mengapa saat semua orang menekan keluarga Ye, Yu Zizi tidak berdaya untuk membantah? Dia bisa tetap tenang dan santai. Dia adalah ketua aula penekan iblis. Menurutku, dia adalah pecundang total. Kau benar. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanita yang kucintai, ketenaran dan keuntungan kosong ini, apa gunanya? Kasus nomor 0 apa? Atau rencana untuk mengepung dan menumpas Raja Iblis? Mulai sekarang, mereka tidak ada hubungannya denganku. Yizizi, 5 tahun yang lalu, yang memberimu janji adalah aku, Sumubai, yang meninggalkanmu, dan hidup bersama Lin Wanning selama 5 tahun. Juga aku Sumubai pelindung tanah air. Tapi aku hanya kehilangan orang ini, yang paling kucintai. Ketua aula penumpas iblis ini. Dan pewaris keluarga Su. Dibandingkan denganmu, hanyalah lelucon. Kau cukup pandai ikut-ikutan. Aku baru saja selesai bicara. Dan kau sudah ikut-ikutan.
Jadi jika aku berkata, aku akan bermain dengan semua wanitamu, satu persatu, apakah kau juga akan ikut? Tuanmu datang. Aku punya hadiah yang sudah lama ingin kuberikan padamu. Kau hanya seorang anak kecil. Sampah macam apa yang mungkin bisa kau berikan padaku? Ini adalah harta. Untuk mengirimmu ke kematianmu. Tuanmu datang. Kau binatang terkutuk. Kau melukai para putraku. Aku akan melawanmu sampai mati. Nah, apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Memberontak, sepenuhnya memberontak. Benar-benar lancar. Kau benar-benar berani melukai seseorang di depan Dewa Taishan. Aku rasa kau benar-benar tidak tahu diri. Soyeon, Anda berhati hitam. Semoga Anda mati mengenaskan. Saya pasti buta waktu itu membawa Anda kembali ke keluarga Lin. Yang benar-benar buta adalah aku. Lin Guanning, kau mengambil orang yang kucintai selama 5 tahun. Hutang ini, bagaimana seharusnya diselesaikan? Kau menyia-nyiakan 5 tahun masa muda putriku. Kami bahkan belum meminta uang darimu. Dan kau di sisi lain malah menuduh balik kami. Aku sudah melihat orang tak tahu malu. Kamu paling tak tahu malu. Cukup, Soyeon. Buang kasih sayangmu yang sia-sia. Anda mengatakan hal-hal ini sekarang. Bukankah hanya untuk sepenuhnya mengikat Nona Ye, membuatnya mencurahkan isi hatinya kepada Anda, agar dia tidak meninggalkan Anda saat ini? Trik-trik Anda yang biasa ini, sudah lama saya melihatnya. Tuan Su, Liontin Gift ini, bukankah ini milik putri Anda? Peristiwa 5 tahun yang lalu, apalagi yang kau ingat? Saya ingat wajahnya. Ingat Liontin Gift ini. Saya juga ingat kita. Kita pernah punya anak, tapi anak itu ditukar. Apakah mereka memberitahumu bahwa anak itu sudah meninggal? Bagaimana Anda tahu? Karena aku sungguh baik. 5 tahun yang lalu, untuk membalas kebaikan, aku datang ke Jiangling melalui Liontin Gift ini, yang kutemukan saat itu. King Er yang diasuh di keluarga Lin. Itulah mengapa aku salah mengira Lin Guanning adalah dirimu. Untuk mencegah Raja Iblis menargetkan keluarga Lin. Tapi untuk membuat Lin Guanning percaya bahwa dia hanya perlu mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai Wending. Aku selalu diam-diam, berdiri di belakang keluarga Lin. Jika aku tidak bertemu denganmu lagi, jika bukan karena penyakit serius King Er, aku mungkin tidak akan pernah tahu. Yizizi, kaulah yang seharusnya kutemui. Tuan Su, saya tidak bermimpi kan? Maaf. Aku terlambat. Bukan penampilan yang buruk, tapi kesabaranku sudah habis. Para pria, seret sampah ini keluar untukku. Pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Cari jodoh lain yang cocok. Dan biarkan Nona Yi masuk ke kamar pengantin malam ini. Kalian sekumpulan sampah. Apa mata anjing kalian buta? Bawahan Anda, salam ketua olah. Bangun. Para pengganggu ini, serat mereka semua keluar untukku. Ketua Aula. Soyeon, apakah dia benar-benar ketua Aula penekan iblis? Ini tidak mungkin. Ini pasti aktif. Figuran sepertinya bisa kau temukan banyak di jalanan. Soyeon, kau berulang kali merusak rencanaku. Terakhir kali di tempat keluarga Tang. Kali ini adalah di acara yang sangat dinanti-nantikan. Pemilihan ketua Wendin. Ayah harus membantuku membalas dendam. Aku berharap bisa memakan daging dan tulangnya. Dewa Taishan, anak ini sudah menginjak-injak kita semua. Apa kau masih akan menoleransinya? Bajingan, aku tidak peduli apakah kau ditemukan di suatu tempat untuk menjadi figuran di sini. Hentikan sandiwara ini segera sekarang. Hanya yang seharusnya perwakilan keluarga Su, Dewa Taishan belum berbicara. Kau gadis kecil. Kualifikasi apa yang kau miliki? Perwakilan keluarga Su. Dia tidak pantas. Aku tidak layak. Mungkinkah Tuan yang membayar untuk menyewamu beraktif? Dia layak. Hanya beberapa dari kalian. Bahkan tidak sepadan dengan ludahku. Dalam 3 menit, Hadal Oriental akan dikepung oleh pasukan bersenjata. Jika kau tidak ingin dikubur bersama anak ini, maka berlututlah dan mohon padaku. Soyeon, mungkinkah Anda hanya bisa bersembunyi di balik wanita? Seperti orang tak berguna. Membiarkan mereka membelamu. Sekarang, kau punya pendukung baru. Apa kau berencana meninggalkan Nona Ye dan beralih ke kesayangan barumu? Nona Lin, saya sarankan Anda berhati-hati dengan perkataan Anda. 4 keluarga besar Jiangling dan keluarga Tang sudah dibawa ke pengadilan. Dan Anda, apa Anda yakin ingin menjadi yang berikutnya? Terima kasih atas pengingatnya, tapi aku khawatir dengan kemampuanmu. Kau tetap tidak bisa menyentuhku, dan kau sama sekali tidak bisa menyentuh keluarga Lin. Anda begitu percaya diri. Soyeon, bukankah kau selalu bertanya padaku, mengapa hanya dalam 5 tahun singkat?
keluarga Lin bisa bangkit begitu cepat. Menjadi milik Jiangling, perusahaan bisnis yang sangat dicari. Bukankah kau ingin tahu bagaimana aku menghasilkan uang pertamaku? Bagaimana kau mendapatkannya? Itu semua karena Dewa Taishan. 5 tahun lalu saat kau pergi, aku pikir kita sudah berakhir. Aku tidak menyangka kau diam-diam membantu keluarga Linku. Jadi ternyata 5 tahun lalu, orang yang memiliki hubungan dengan Wan Ning kami ternyata adalah Dewa Taishan. Apa? Jadi kau, anak dalam perutmu adalah anaknya. Pria yang bisa membuat Lin Waningku melepaskan segalanya secara alami adalah yang tertinggi. Tuan Ji, kau kembali kali ini. Untukku kan? Ketua Lin, jika kau tidak mengingatkanku tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu, aku pasti sudah lama lupa. Bagiku kau adalah hanya mainan. Apa yang kau katakan? 5 tahun lalu di Hotel Emperor, kau memanfaatkan tubuhku dan kemudian pergi begitu saja. Sekarang kau memberitahuku bahwa itu hanya permainan. Apa kau tahu bahwa demi kau, aku rela menikah diam-diam dengannya. Aku berjuang sekuat tenaga untuk mencapai ketinggian yang kau raih. Apa yang terjadi 5 tahun lalu? Aku sudah benar-benar lupa. Ngomong-ngomong, Yijiang Shangyuan hanya inginkan satu wanita. Hanya satu. Nona Ye, jika kau bersedia kembali, aku jamin keluarga Ye akan kembali ke jalur yang benar. Jiang Sangyuan, jika kau tidak menikahiku, aku akan memberitahu semua orang identitas aslimu. Wanita, diam. Jika kau tidak membiarkanku tenang, aku juga tidak akan membiarkanmu tenang. Dengarkan baik-baik semuanya. Apa Dewa Taishan? Apa perwakilan keluarga Su? Hanyalah topengnya. Identitas aslinya. Aku bilang, diam. Jiang Sangyuan, kau sangat kejam. Bahkan jika aku mati hari ini, aku akan tetap mengatakannya. Identitas aslinya adalah jiwa iblis ras iblis, Chen Xiong. Semua orang baru saja melihat kondisi mental Ketua Lin sedikit tidak normal. Sekarang, dia ingin berkolusi dengan orang tak berguna ini untuk menjelek-jelekanku. Apakah kalian percaya apa yang dikatakan wanita gila? Apakah kalian percaya Lin Wanning? Apakah kau bosan hidup? Dewa Taishan adalah pilar Jiangling kita. Mengapa kau berbicara omong kosong? Bahkan jika Dewa Taishan punya hubungan itu denganmu, hanya itu. Dulu, bagaimana kau bisa mengatakannya saat ini? Sekarang, kita semua perlu bersatu melawan musuh bersama dan tidak membiarkan orang tak berguna ini berhasil. Kecuali putraku belum mati dan kau sudah terburu-buru meninggalkan kami, mencari pria baik untuk menikah lagi. Tuan Tuatang, putriku tidak bermaksud begitu. Ketidakmaluan keluarga Linmu, aku benar-benar menyaksikannya sekarang. Keluarga Lin mereka awalnya hanyalah orang kaya baru kelas rendah. Jika bukan karena dukungan Ketua Tang, Dewa Taishan, tolong ampuni keluarga Lin kami. Ini semua salah putriku. Keluarga Lin kami akan memutuskan hubungan dengannya. Ya. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah, maka selesaikan masalah dengan Lin Wanning. Tolong jangan biarkan kami terlibat bersama. Ayah. Ibu. Aku tidak punya putri sepertimu. Aku memberitahumu, kau hanyalah putri angkatku. Jika bukan karena kemampuanmu menghasilkan uang, aku sudah lama menyuruh ayahmu untuk mengusirmu dan si tak berguna itu keluar. Dalam hidupku, yang paling kubenci adalah orang yang berkhianat. Pengkhianatan hanya memiliki satu hasil. Juga, buka matamu lebar-lebar dan lihat kebohongan yang kau ucapkan itu. Siapa yang akan mempercayainya? Bagaimana jika aku percaya? Kau percaya? Kau akan segera menjadi orang mati. Apa gunanya kepercayaanmu? Aku sangat penasaran. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian untuk berani berbicara padaku seperti ini? Aku akui, wanitamu sangat cakap dalam bertarung, tapi tidak peduli seberapa cakap dia. Bisakah dia menahan 3.000 prajurit lapis baja keluarga Su? Tuan muda keluarga Su dan pasukannya akan segera tiba. Pertunjukanmu sudah benar-benar berakhir. Ketua Lin, mengapa Anda begitu yakin? Dia adalah Raja Iblis Chen Xiong.
Dia sendiri yang memberitahuku. Dia berjanji padaku bahwa selama aku membantunya melarikan diri dari pengejaran olah penekan iblis, dia bisa memberiku segalanya dan pencapaian puncak seumur hidup. Kata-kata wanita gila. Apakah kau percaya? Palsu. Itu pasti gertakan. Lin Wanning, untuk mendekati Dewa Taishan, kau benar-benar tidak akan berhenti. Ini persis seperti saat dia menggoda putraku dan meninggalkan si tidak berguna itu. Sama persis. Hanya dalam 5 tahun singkat, keluarga Linmu dari bengkel kecil melonjak menjadi keluarga berpengaruh Kolusi dengan musuh luar, bersalah karena berkolusi dengan sekti iblis. Menurut hukum, 9 generasi kerabat Anda akan dipenjara. Yi Zizi, kau pikir kau siapa? Jangan lupa, keluarga Yenmu tua dan muda masih di tanganku. Jika kau tidak patuh, ketika pasukan keluarga Su tiba, kalian semua akan tamat. Tuan muda keluarga Su telah tiba. Sule. Sepanjang hidupku, aku benar-benar bisa melihat Tuan Muda. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Tuan muda tertua keluarga Su. Dia adalah tokoh nomor 1 di Chu Agun. Yi Zizi, Tuan muda keluarga Su telah tiba. Kau tidak punya kesempatan sekarang. Selamat datang Tuan muda. Bangun. Tuan muda, ada beberapa orang yang tidak tahu apa yang terjadi, membuat masalah di sini. Aku baru saja akan membersihkan mereka. Ketika kau tiba, bawahanmu menangani masalah ini dengan buruk. Mohon hukum bawahanmu Tuan muda. Kau menanganinya dengan baik. 5 tahun telah berlalu. Aku sebenarnya baru tahu sekarang bahwa kau memiliki identitas kedua. Tuan muda, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudku? Kau akan segera tahu. Junior Musulin menyapa paman kakak kelima. Bangun. Apel, paman kakak kelima. Tuan Muda keluarga Su benar-benar berlutut kepada pecundang. Seorang pecundang. Buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Orang di hadapanmu ini adalah pewaris pertama keluarga Su kita, Su Mubai. Paman buyut kelima. Jika kau adalah pewaris pertama keluarga Su, lalu bagaimana dengan Tuan Muda keluarga Su? Tuan Muda. Seperti namanya. Hanyalah Tuan Muda. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Ini tidak mungkin nyata. Tuan tua King Junye telah tiba. Tuan tua Ye. Orang tua immediate rooming menyapa Tuan besar keluarga Su. Kakek, bukankah Anda diancam oleh Dewa Taishan? Bagaimana ini bisa terjadi? Itu semua palsu. Untuk bekerja sama dengan Tuan besar keluarga Su, kakek sengaja menampilkan pertunjukan yang menyentuh hati untuk mereka. Tujuannya adalah untuk mengungkap identitas mereka sebagai Raja Iblis. Identitas. Chen Xion, 5 tahun kau disakiti tanpa henti. Hanya beberapa dari kalian mengira kalian bisa menghentikanku. Sulien, aku tidak menyangka bahwa demi orang ini, kau bahkan akan mengkhianatiku. Sepertinya malam ini, kalian semua mati di sini. Kalau kau minta maaf sekarang, paman buyut kelima mungkin masih akan mengampuni nyawamu. Jika tidak, hanya ada satu hasil. Karena aku berani datang, aku sudah membuat perangkap tanpa celah. 3.000 prajurit lapis baja di luar pintu sudah menyelesaikan penyergapan mereka. Hanya dengan satu perintah dariku, tempat ini akan menjadi abu. Apakah kau benar-benar berpikir begitu? Kalian para manusia fana mengira aku iblis. Kalianlah yang seharusnya takut. Selama aku menginginkannya, kalian semua akan berubah menjadi mayat. Sulien, jika kau ingin hidup, maka patuhlah mentransfer aset triliunan itu ke akunku. Jika tidak, Kalau tidak, apa? Aku benar-benar menyesal. 5 tahun yang lalu, tidak membunuhmu dengan satu serangan telapak tangan. kau, siapa itu? 3.000 prajurit lapis baja di luar pintu, kalah di tangan balai penumpas iblis. Aku awalnya berencana untuk membawa semua orang di sini kembali dan menginterogasi mereka satu persatu. Ini semua salahmu.
karena terlalu tidak sabar. Kau adalah orang dari balai penekan iblis itu. Tahun ke-11 Tianding, Ketua Olah Penekan Iblis Yingwei, menundukkan iblis petir, melenyapkan hantu api, memutus angin jahat, melelahkan yaksha emas, meminum darah 10 kepala iblis, mengeksekusi 800 roh jahat, tak tertandingi di dunia. Diangkat sebagai guru kekaisaran Agung Chu, bergelar pedang bangsa, berdiri di atas 10.000 orang. Benar-benar kau. Ini semua salahku. Karena terlalu buta. Suyun. Tidak. Sumubai, apa kau benar-benar orang legendaris itu? Ketua Olah Penekan Iblis adalah yang sebenarnya. Tuan Besar Keluarga Su. Kami buta. Kami buta. Dia benar-benar Master Balai Penekan Iblis. Kami salah. Kesalahan ini terlalu keterlaluan. Jadi ternyata semut yang sebenarnya adalah kami. Seleksi Agun. Dari awal hingga akhir. Kami tidak pernah memenuhi syarat untuk datang. Sekarang, semua ini milikmu. Saya tidak pernah peduli tentang kemuliaan atau kekayaan seumur hidup. Status Anda. 5 tahun lalu, Anda menyelamatkan saya. Sejak saat itu, saya memutuskan Anda adalah orangnya bagi saya. Kakak Mubai. Saya punya satu keinginan. Katakan padaku, aku akan menyetujui apapun yang kau katakan. Saya sudah muak dengan kehidupan bertarung dan membunuh. Sisi hanya ingin bersama Anda dan menjalani hidup sederhana. Adapun keluarga Su dan triliunan aset, semuanya seperti awan yang mengambang. Saya hanya ingin 3 mu tanah subur, sebuah rumah 1 lantai, untuk menghabiskan sisa hidup kita bersama. Long Kui, pedang panjang. Biarkan mereka diserahkan kepada yang layak mendapatkannya.